Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Setio Galih Mariono, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Geografi Politik yang saya hormati, dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai perang. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh next slide. Ini kita. Nah, kelompok kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama yaitu Rini Yuliani, Alifah Humaira Muzna, Lisa Laleno, Diana Safarina Putri, yaitu saya sendiri, selaku moderator, Wida Tesalia, dan juga Cici Cahyanasih. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita masuk pada sesi pemaparan materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Cici. Kepalanya disilakan. Boleh next slide. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan kesempatan dan waktunya kepada saya. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam terkait perang, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari perang itu sendiri. Yang pertama, yaitu ada definisi perang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimana perang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permusuhan antara dua negara, bangsa, suku, dan lain sebagainya. Sebagai tambahan, perang merupakan pertempuran bersenjata antara dua pustaka. Dan perang ini sendiri dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana suatu negara atau lebih terlibat dalam suatu persengketaan bersenjata disertai dengan suatu pernyataan niat salah satu pihak lain. Boleh next slide? Nah, yang selanjutnya itu di sini ada definisi perang menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada menurut Oppenheim. Definisi perang menurut Oppenheim yaitu war is contention between two or more states through their armed forces for the purpose of overpowering each other and imposing such condition of peace as the victor pleases. Yang artinya di mana perang adalah sengketa antara dua negara atau lebih melalui kekuatan senjata mereka dengan maksud menguasai lawan dan membangun kondisi perdamaian seperti yang diinginkan oleh pemenang. Yang selanjutnya yaitu ada definisi perang menurut Stark. Definisi perang menurut Stark yaitu perang adalah suatu pertandingan atau kontes antara dua negara atau lebih, terutama dengan angkatan bersenjata mereka. Dan tujuan akhir dari setiap kontesa adalah untuk mengalahkan kontesan-kontesan yang lain dan membebankan cara-cara perdamaian. Jadi dari definisi perang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa perang adalah sebuah aksi fisik dan non-fisik. Dalam arti sempit adalah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang bertentangan dengan pertikaian bersenjata. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Cici yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Wida. Kepadanya disilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada sejarah perang. Nah, dalam sejarah perang terdapat doktrin perang meliputi 3 kawasan besar, yaitu Jus ad bellum, Jus in bello, dan Jus post bellum. Yang pertama ada Jus ad bellum, menjawab pertanyaan, yaitu kapan suatu perang dapat dianggap sah. Dengan demikian, agar suatu perang dapat dianggap sah, maka ia harus memenuhi kriteria, yaitu perang hanya boleh digunakan untuk memperbaiki suatu kejahatan publik atau sebagai upaya pembela diri. Ready, next. Yang kedua ada Jus in bello, adalah doktrin perang ketika perang sedang berlangsung. Suatu perang dianggap sah dalam fase jus in bello adalah jika menggunakan prinsip-prinsip pemilahan atau diskriminatif. Artinya, jangan dipukul rata.
Perang harus diarahkan kepada pelaku tindakan yang salah dan bukan kepada warga sipil yang terjebak dalam keadaan-keadaan yang tidak mereka ciptakan. Dengan demikian, pengboman terhadap daerah hunian warga sipil sangat tidak dibenarkan. Begitu pula melarang penggunaan senjata pemusnahan massal dari jenis apapun. Boleh di next. Yang terakhir ada jus post bellum, mengatur tentang proses mengakhiri perang dan transisi dari perang menuju perdamaian. Sebuah negara dapat mengakhiri suatu peperangan apabila pembalasan terhadap hak-hak yang dibelanya sudah terpenuhi. Agresor bersedia merundingkan syarat-syarat penyerahan dan syarat-syarat penyerahan itu cukup permintaan maaf yang resmi, pembayaran ganti rugi, pengadilan terhadap kejahatan-kejahatan perang, dan persetujuan rehabilitas. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Widra yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Isa Lawena. Kepadanya disiapkan. Untuk yang selanjutnya yaitu teori perang yang sah. Doktrin tentang teori perang yang sah merupakan upaya kepada membeda-bedakan selang cara-cara yang dapat dibenarkan dengan yang tidak dapat dibenarkan dalam penggunaan tingkatan bersenjata yang terorganisasi. Teori doktrin tentang perang yang sah berusaha kepada memahami bagaimana penggunaan senjata dapat dikendalikan dilakukan dengan metode yang lebih manusiawi dan pada beres ditujukan pada upaya kepada menciptakan perdamaian dan keadilan yang tidak berkesudahan. Eh, Teori perang yang sah atau Jaswar adalah konsep normatif yang cenderung mengarah pada upaya untuk mencegah agar jangan sampai terjadi sebuah perperangan, walaupun sesungguhnya konsep ini menjelaskan tentang bagaimana negara harus bertindak dalam melancarkan aksi perang. Jaswar pada prinsipnya merupakan justifikasi dilakukannya sebuah peperangan terhadap negara lain dengan aturan-aturan yang baku, yang setidaknya berupaya untuk mengurangi kerugian-kerugian akibat perang. Just War ini memiliki tiga kriteria. Yang pertama ada just at bellum, yang kedua just in bello, dan yang ketiga just post bellum. Aturan-aturan dalam perang just at bellum yaitu yang pertama ada just cause. Just cause ini adalah aturan yang mengatur tentang penyerangan, yakni suatu negara melakukan atau melancarkan perang harus karena mendapat serangan atau invasi terlebih dahulu dari pihak lain. Yang kedua ada legitimate authority atau yang maksudnya yaitu pengambilan keputusan untuk melakukan peperangan mutlak dihasilkan dari sebuah kekuasaan yang sah dalam suatu negara. Yang ketiga itu ada proportionally, yang artinya proportionally merupakan kekuatan bersenjata dengan jalan pilihan ketika memang ada sebuah tindakan provokasi yang tidak berarti eh, tindakan provokasi yang dari pihak lain. Untuk yang selanjutnya, probability of success. Probability of success ini menitik beratkan bahwasanya harus terdapat keyakinan yang menjamin sebuah kesuksesan dengan jalan perang yang harus diambil. Niat dalam melancarkan eh, peperangan harus mendalam, harus berada dalam ranah just cause, yaitu artinya alasan semisal untuk mendapat keuntungan material yang dapat dihasilkan dari perang ini. Untuk yang selanjutnya, jus in bello. Jus in bello adalah aturan-aturan yang mengatur mengenai bentuk-bentuk perlakuan terhadap pihak lawan. Yang pertama yaitu senjata-senjata yang dilarang penggunaannya oleh hukum internasional mutlak tidak boleh digunakan dalam sebuah peperangan. Yang kedua, tawanan perang atau prisoner harus diperlakukan dengan baik atau manusiawi. Karena setelah tertangkap prisoner bukan lagi menjadi sebuah ancaman bagi keamanan. Yang ketiga, tidak ada senjata jahat atau alat jahat yang berada dalam dirinya sendiri yang diperbolehkan untuk digunakan. Sebagai contoh adalah weapon mass destruction atau WMD ataupun melakukan pemerkosaan massal. Untuk yang keempat, pasukan bersenjata tidak dibenarkan untuk melanggar aturan-aturan tersebut, tetapi dimaksudkan sebagai respon terhadap pihak lawan yang melanggar. Yang kelima, membedakan antara dua golongan.
yakni kombatan atau pejuang atau pasukan bersenjata dengan non-kombatan atau sipil. Untuk yang selanjutnya, Joshua ini memiliki beberapa kriteria sebagai berikut, yaitu argumen yang sah untuk mengakhiri. Yang kedua, ini salah penulisan ya. Ini beberapa kriteria dalam Joshua. Ada 5, bukan 3. Yaitu yang pertama argumen yang sah untuk mengakhiri, yang kedua niat yang aci, yang ketiga pernyataan umum dan kekuasaan, yang keempat diskriminasi, dan yang kelima proporsionalitas. Untuk sebagai tambahan, sebentar. Dalam kriteria jus in bello juga menegaskan bahwa sipil bukanlah objek dari sebuah peperangan yang terjadi. Untuk itu, dalam melakukan serangan, maka harus membedakan dua target serangan, yaitu counter-offense target atau penyerangan berfokus pada pusat-pusat militer yang antara lain adalah formasi tentara, tank, pesawat tempur, kapal perang, dan instalasi-instalasi militer lain yang dapat melemahkan kekuatan militer lawan. Yang kedua, counter value target atau di sini penyerangan berfokus pada sarana dan prasarana yang berdekatan dengan sebuah kota yang dapat mendukung kapabilitas perang secara umum seperti pabrik, rel kereta, bandara sipil, dan pembangkit listrik. Eh, yang terakhir yaitu jus ad bellum atau jus in bello. Untuk yang terakhir yaitu maaf jus post bellum yang memiliki aturan-aturan tersendiri. Yang pertama yaitu hak-hak prisoner dalam pelanggarannya dapat dibenarkan oleh bukti dan fakta yang otentik harus dikembalikan. Yang kedua, ketika peperangan dideklarasikan oleh sebuah otoritas kekuasaan yang sah, maka ketika perang berakhir, otoritas kekuasaan yang sah pun harus mendeklarasikan kembali perang-perang yang telah usai. Dalam penyelesaian dengan ketetapan dalam persyaratan harus dilakukan dengan proporsional. Yang keempat, peradilan internasional terhadap kejahatan perang harus diadakan dengan terbuka dan diskriminasi perlakuan adalah antara combat dan non-combat tetap diberlakukan saat vonis hukuman ditujukan terhadap yang terbukti bersalah. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Tadi ada penjelasannya. Terima kasih kepada saudari Alisa yang telah mengangkat materinya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara Lisa Lalena. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Selanjutnya itu mengenai doktrinasi perang. Nah, di sini ada 2 contoh doktrinasi perang, yaitu dari Jepang dan dari Amerika Serikat. Yang pertama itu dari Jepang. Terdapat 2. Yang pertama itu Hakko Ichiyo, yaitu 8 penjuru dunia di bawah satu atap. Adalah slogan persaudaraan universal yang digunakan Jepang untuk menciptakan kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya dalam Perang Dunia Kedua. Slogan ini berasal dari kalimat yang berada dalam Nihon Shoki jilid ketiga dalam bab Kaisar Jemnu yang berarti seluruh negeri bagaikan sebuah rumah. Yang kedua itu pada 26 Juli tahun 1940, Kabinet kedua Perdana Menteri Konoe Fumimaro menetapkan doktrin kebijakan dasar nasional, yaitu Kihon Kokusaku Yoko, yang berisi keputusan mendirikan kawasan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Tujuan dasar dari doktrin perang ini adalah kebijakan dasar nasional untuk mewujudkan perdamaian dunia sesuai dengan semangat Agung Pendirian Negara, yakni 8 pendirinya di bawah satu atap, sebagai kebijakan nasional Kekaisaran Jepang dan sebagai langkah awal pertama menjadikan Kekaisaran Jepang sebagai inti persatuan yang kuat antara Manchuria dan Tiongkok untuk fondasi pendirian tatanan baru di Asia Timur Raya. Next slide. Selanjutnya itu ke doktrinasi perang politik Amerika Serikat.
Yang pertama itu doktrin Monroe, merupakan kebijakan luar negeri yang terkenal pada masa pemerintahan Presiden James Monroe. Doktrin ini lahir pada tanggal 2 Desember tahun 1823. Pada saat itu, Presiden Monroe melarang segala tindakan campur tangan negara-negara Eropa terhadap Amerika Serikat. Doktrin ini juga menegaskan bahwa Amerika Serikat akan bersikap netral terhadap segala konflik-konflik yang mungkin akan muncul di Eropa pada masa yang akan datang. Doktrin ini tidak secara langsung menjadi doktrin nasional, namun baru pada tahun 1840, doktrin ini mulai diperhitungkan setelah terjadi beberapa peristiwa seperti upaya Inggris dan Prancis untuk melibatkan diri dalam aneksasi Texas, serta perselisihan Inggris di Oregon dan keterlibatannya di California. Next slide. Selanjutnya itu doktrin Truman. Doktrin Truman berasal dari pidato Presiden Harry Truman pada tanggal 12 Maret tahun 1947. Saat itu, Truman melakukan pidato sebagai akibat dari keputusan Inggris untuk menghentikan bantuan militer dan ekonominya pada pemerintah Yunani dalam perang sipil melawan Partai Komunis Yunani. Truman meminta kepada anggota Kongres untuk menyetujui pemberian bantuan kepada Yunani untuk melawan komunis. Selain itu, Truman juga mengusulkan dan membantu Turki karena Inggris juga sudah lepas tangan terhadap negara tersebut. Selanjutnya itu doktrin Nixon. Doktrin Nixon ini muncul pada tahun 1969. Ketika Richard Nixon menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Ketika itu Perang Vietnam telah berlangsung selama 4 tahun. Perang tersebut telah merenggut kurang lebih 25.000 nyawa tentara Amerika Serikat maupun Vietnam. Ketika Nixon berkunjung ke Guam pada tanggal 25 Juli 1969, Presiden mengeluarkan pernyataan bahwa Amerika Serikat cukup tegas pada 2 poin. Yang pertama adalah meyakinkan teman Amerika di Asia bahwa kami akan menjaga komitmen perjanjian kita. Namun sejumlah masalah pertahanan militer, kecuali ancaman kekuatan besar yang menggunakan senjata nuklir, Amerika Serikat akan kembali mengambil sikap yang berbeda. Selanjutnya itu doktrin Bush. Doktrin Bush ini merupakan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada saat pemerintahan presidennya yaitu George W. Bush. Ungkapan ini pertama kali digunakan oleh Charles Krauthammer pada bulan Juni tahun 2001 untuk menggambarkan penarikan sepihak Amerika Serikat dari perjanjian ABM dan protokol Kyoto setelah kejadian 9/11. Muncul kebijakan Amerika untuk mengambil hak dalam mengamankan diri dari negara-negara yang menjadi sarang atau memberi bantuan kepada terorisme. Doktrin Bush ini sendiri menekankan pada perlawanan terhadap terorisme. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Isa yang telah memaparkan materinya. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Rini. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya itu materi mengenai faktor penyebab terjadinya perang. Adapun faktor penyebab itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu ada perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan ini sering terjadi dalam sebuah organisasi atau suatu negara. Orang-orang yang berselisih ini biasanya menyebabkan adanya perbedaan kepentingan dan menyebabkan terjadinya perang.
Yang kedua, itu ada perbedaan ideologi. Selain adanya perbedaan kepentingan, penyebab terjadinya perang ini juga bisa timbul dikarenakan perbedaan ideologi, baik itu ideologi secara individu maupun secara kelompok di dalam suatu negara. Ideologi ini merupakan suatu konsepan yang sistematis ataupun suatu paham tertentu yang dianut oleh seseorang yang berada di suatu negara. Yang ketiga itu ada keinginan untuk memperluas wilayah. Keinginan untuk memperluas wilayah ini merupakan salah satu sebab terjadinya perang. Keinginan untuk memperluas wilayah ini merupakan faktor yang paling penting bagi suatu bangsa yang ingin memperluas pengaruh dan dominasi kekuatannya dalam berbagai bidang. Yang keempat itu adanya perampasan sumber daya alam. Sebuah negara yang makmur itu biasanya identik dengan kekayaan alam yang melimpah. Tentunya negara-negara lain itu akan melakukan penjajahan terhadap negara lain yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tentunya hal ini bisa menjadikan penyebab terjadinya perang. Next slide. Selanjutnya yaitu ada dampak terjadinya perang. Yang pertama itu terhadap dampak perang terhadap bidang ekonomi. Dampak perang terhadap bidang ekonomi itu adanya menurun produktivitas masyarakat, melemahnya daya beli masyarakat karena masyarakat tidak mampu membeli, terjadinya krisis fiskal. Salah satu bentuk pajak yang berpengaruh dalam perang adalah PPN. Sektor investasi dan pasar modal terpuruk, mengalami resesi dan depresi ekonomi. Maka jika perang itu tidak kunjung reda, negara tersebut dapat mengalami resesi akibat PDB. Next slide. Nah, yang kedua ini adanya dampak perang terhadap pendidikan. Salah satu dampak perang bagi anak-anak secara masif adalah hancurnya pendidikan karena situasi perang yang membuat tidak mungkin untuk tetap belajar di sekolah. Dampak ini juga dapat merusak masa depan anak-anak, padahal pendidikan merupakan modal yang paling penting dalam memerangi kemiskinan dan konflik. Next slide. Yang selanjutnya itu ada dampak perang terhadap bidang kesehatan. Yang pertama, sakit parah dan meninggal dunia. Selama masa perang, tidak jarang juga fasilitas kesehatan ikut hancur, hingga tenaga medis yang kurang lantaran kebutuhan terhadapnya yang tinggi. Akibatnya tidak sedikit anak-anak yang masih dalam tahap pertumbuhan imun terkena malnutrisi, sakit parah, hingga meninggal dunia akibat kondisi perang. Yang kedua yaitu ada efek psikologi. Dampak berikutnya yaitu hilangnya kehidupan sosial yang dapat berimbas pada gangguan keseimbangan mental. Pada situasi perang yang begitu mencengkram, tidak jarang anak perempuan ini akan mengalami pelecehan hingga terpinggirkan oleh masyarakat dan anak-anak laki-laki yang dipaksa ikut perang dan membantu negaranya masing-masing. Next slide. Nah, yang terakhir ini ada dampak perang terhadap bidang politik. Salah satu dampak perang pada bidang politik ini adanya negara yang memisahkan diri atau memutuskan untuk merdeka bebas dari kekuasaan negara lain. Contohnya seperti Rumania, Cekoslovakia, Polandia, Finlandia, Hongaria, dan Yugoslavia. Selain itu, hubungan suatu negara dengan negara yang lain dapat mengalami permusuhan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Rini yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu studi kasus akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, untuk studi kasus sendiri, kelompok kami mengambil studi kasus perang antara Rusia dan Ukraina. Seperti yang telah kita ketahui bahwa
Rusia melakukan invasi ke Ukraina pada Kamis 24 Februari 2022 setelah Presiden Vladimir Putin mendeklarasikan perang terhadap Ukraina. Nah, invasi ini dimulai dengan pengiriman pasukan Rusia ke Ukraina dan penembakan rudal oleh pasukan Rusia di beberapa lokasi yang dekat dengan ibu kota Ukraina yaitu Kiev. Nah, sebenarnya konflik antara Rusia dan Ukraina bukan konflik yang baru. Pasalnya, setelah pasca Uni Soviet runtuh dan kedua negara menjadi negara merdeka, pertikaian-pertikaian pertikaian mulai dari yang kecil hingga besar beberapa kali terjadi di antara kedua negara tersebut. Nah, masalah-masalah di perbatasan seperti gerakan-gerakan separatisme, terus gerakan cyber yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina, hingga aneksasi Rusia atas wilayah Crimea yang merupakan beberapa konflik yang pernah terjadi di antara kedua negara tersebut. Nah, puncaknya sendiri yaitu pada 24 Februari 2022 ketika Rusia melakukan invasi militer terhadap Ukraina. Nah, invasi militer ini dilakukan Rusia karena Ukraina kembali berencana untuk bergabung dengan NATO. Hal ini tentunya berbahaya bagi keamanan nasional Rusia. Boleh next slide. Nah, ada beberapa alasan yang alasan terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina itu sendiri. Yang pertama ada alasan sejarah. Rusia menganggap Ukraina sebagai orang kita atau satu bangsa, satu ras, satu bahasa yang memiliki tradisi yang sama yang awalnya Kiev pernah menjadi ibu kota Rusia pada abad 10 sampai 11 Masehi. Selain itu, kejayaan masa lalu menjadi salah satu teori yang patut disorot. Hal ini diperkuat dengan retorika Presiden Putin beberapa hari sebelum penyerangan. Nah, Presiden Putin berkata bahwa Ukraina adalah bagian lama dari Rusia. Ia juga berkata bahwa Rusia telah dicuri ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991. Ia pun menuduh Ukraina sebagai koloni AS. Rusia juga sebetulnya sudah lama mencoba mengintervensi politik di Ukraina. Namun sejak Rusia mencaplok semenanjung Crimea pada tahun 2014, perpolitikan di Ukraina cenderung berseberangan dengan Rusia. Boleh next. Nah, yang kedua ada alasan politik. Nah, untuk alasan politik ini yang dipermasalahkan oleh Rusia yaitu NATO. Rusia sejak lama menolak Ukraina untuk bergabung ke dalam NATO. Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Jos Tavares, menyatakan bahwa Rusia ini khawatir bahwa NATO akan membawa persenjataan ke perbatasan Ukraina sehingga kota-kota besar di Rusia bisa jadi sasaran yang mudah ditarget. Dan tentunya ini menjadi ancaman besar untuk keamanan Rusia itu sendiri. Boleh next. Untuk yang ketiga ada alasan keamanan secara geografis. Untuk alasan ini sendiri yaitu Ukraina berbatasan langsung dengan wilayah barat teritorial dari Rusia. Sejak kemerdekaan Ukraina tahun 1991, Ukraina ini cenderung memilih bergabung sebagai Eropa. Dan pada tahun 2006, Ukraina ingin bergabung ke NATO, dan Ukraina adalah pintu gerbang Rusia di wilayah barat yang merupakan buffer state terhadap ancaman barat. Boleh next slide. Nah, yang keempat ada alasan separatisme, yang mana pemerintah Rusia ini telah lama mendukung gerakan separatis di negara-negara bekas Soviet. Pada tahun 2008, Rusia juga berperang melawan Georgia akibat masalah ini. Rusia diketahui mendukung separatis di daerah Ossetia Selatan dan Abkhazia. Hal itu memicu reaksi keras dari Georgia. Namun, dua daerah itu berhasil dikuasai pengaruh Rusia, meskipun tak diakui oleh dunia. Sebelumnya, Rusia juga mendukung gerakan separatis di semenanjung Crimea milik Ukraina. Mohon maaf, Alifah, ini tuh ada tambahan
Sebentar ya. Bentar. Ada tambahan sedikit ya. Ada beberapa dampak. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari adanya perang antara Rusia dan juga Ukraina. Yang pertama yaitu sebenarnya ini slide-nya bukan yang ini, tapi jadi tidak ditampilkan di slide ya, soalnya tadi. Nah, dampak perang antara Rusia dan Ukraina ini, yang pertama ada hampir 8 juta pengungsi dari Ukraina di seluruh Eropa mengungsi ke daerah lain. Dan juga ada sedikitnya 7.000 warga sipil dari Ukraina yang tewas. Dan ada sekitar 9 juta orang Ukraina hidup tanpa listrik. Dan sekitar 1.000 fasilitas perawatan kesehatan rusak dan hancur. Serta ada pendidikan untuk lebih dari 5 juta anak terganggu. Dan ada juga upaya penyelesaian yang dilakukan, yaitu beberapa upaya yang telah dilakukan agar perang di antara kedua negara tersebut berakhir, termasuk melalui Dewan Keamanan PBB. Namun, meskipun gagal, beberapa upaya masih dapat dilakukan untuk mencapai resolusi konflik dalam perang Rusia dan Ukraina ini. Salah satunya adalah dengan melalui mediasi dengan bantuan mediator. Mediasi kultural juga bisa diterapkan mengingat Rusia dan Ukraina berasal dari bangsa yang sama di masa lalu. Nah, jika masih gagal, kasus ini juga dapat diangkat ke International Court of Justice untuk mendapatkan penyelesaian yang adil bagi kedua negara. Juga memberikan tekanan terhadap Rusia dengan memberikan sanksi juga dapat dilakukan sebagai upaya terakhir agar resolusi konflik di antara kedua negara tersebut dapat segera tercapai. Mungkin seperti itu. Nah, alhamdulillah teman-teman, sesi pemaparan materi telah selesai. Selanjutnya masuk ke dalam sesi tanya jawab. Apabila ada penyampaian materi yang kurang jelas atau ada hal yang ingin ditanyakan mengenai materi tadi, boleh dalam kolom komentar di Zoom. Di YouTube. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.